Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai minyak kayu putih, mempunyai minyak untuk keroan balsem, dan juga minyak tawon. Semuanya saya gunakan ketika saya sudah masuk angin, dan ini menjadi kebutuhan saya. Minggu lalu, tepatnya hari Sabtu pagi, saya divaksin. Ternyata hari ini saya mengalami flu berat, batuk, dan kemudian menunggu sembuhnya. Padahal sudah vaksin yang keempat, artinya boosternya sudah 2 kali. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya membandingkan Nabi Elia atau Yohanes Pembaptis dengan pakaian bulu unta, dengan minum madu hutan, dengan makan belalang, dan di padang gurun, di mana di Timur Tengah itu dingin sekali kalau malam, pasti pegangan saya adalah minyak kayu putih. Karena apa? Masuk angin terus. Mungkin zaman dulu Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis juga masuk angin terus. Tetapi ada minuman-minuman herbal di situ yang bisa untuk mengobati dan menghangatkan badan. Injil hari ini berbicara tentang ketika Yesus dan murid-muridnya turun gunung. Murid-murid bertanya, kenapa orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi mengatakan Elia harus datang lebih dulu? Yesus mengatakan, memang Elia akan datang lebih dulu. Dan supaya kamu tahu, Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenalinya. Dan disitulah mereka menutup diri. Maka dikatakan oleh Yesus, Elia yang datang itu diperlakukan oleh mereka sekehendak sendiri. Dan anak manusia pun nanti juga akan diperlakukan seperti mereka. Para murid menyadari bahwa yang disampaikan itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mewartakan kedatangan Mesias di sungai Yordan. Biar tidak masuk angin. Saudara-saudari yang terkasih, ini sekali lagi kita diajak untuk lebih peka, untuk melihat apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apa yang disabdakan, apa yang diperbuat. Disitulah kita akan menemukan siapa Elia itu, siapa Yohanes Pembaptis. Ada orang yang berseru-seru di padang gurun, dan mereka itu adalah Yohanes Pembaptis dan Elia yang mewartakan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang saya tidak peka akan datangnya penyakit ini dan saya cuekkan. Kemarin ketika ada pesta ulang tahun paroki Tias Dalem Kroya di Cilacap, saya bersama beberapa romo hadir. Banyak orang di situ datang. Kami masih sehat-sehat. Kemudian hari Selasa, Rabu, itu hari Senin ya, Selasa, Rabu, kami ke Hening Gria, pertemuan romo-romo. Daerahnya dingin. Saya Senin malam tidak tidur dengan nyenyak. Kemudian Selasa pagi tidak istirahat juga. Dan kemudian ketika Rabu pertemuan, kemudian kami jalan pulang, saya sudah merasakan tidak enak, tetapi saya paksa terus. Saya memaksa untuk berkegiatan. Tidak tenang, tidak istirahat, tidak minum obat, tetapi terus saja berkegiatan. Maka saya tidak menyadari bahwa flu itu datang pelan-pelan. Dalam perjalanan pulang bersama satu romo rekan di Pemalang ini dari Purwokerto, pelan-pelan saya mulai greges-greges.
Romo yang satu sudah mulai flu, maka Romo itu menghabiskan tisu banyak di dalam mobil sambil nyetir. Saya sendiri duduk di sampingnya tanpa masker, tanpa pelindung, dan kemudian saya pulang. Betul, ketika malamnya ya, saya juga tidak istirahat segera karena sampai jam 12 malam lebih dan paginya harus bangun pagi untuk misa lagi. Nah, ini tumpuk-tumpuk ini membuat saya tanpa menyadari sudah datang kerajaan Allah itu, yaitu penyakit flu. Tentu saja kerajaan Allah bukan penyakit flu, kerajaan Allah adalah sumber harapan, sumber kegembiraan. Semua yang menjadi beban-beban akan dicabut dan seterusnya. Tetapi sumber penyakit ini tidak saya sadari dan akhirnya membuat saya tepar hari ini. Yang harusnya hari ini saya mengisi acara kursus evangelisasi pribadi, maka tidak jadi. Pelan-pelan kalau kita melupakan kesadaran hidup kita, kita akhirnya tidak sadar bahwa penyakit itu menggerogoti kita, bahwa kelemahan-kelemahan itu mengajak kita untuk jatuh. Tapi kalau kita menyadari bahwa menyambut apa itu penyakit dan seterusnya, flu yang mulai datang, kita bisa berjaga-jaga, kita bisa minum obat atau vitamin, kita bisa olahraga lebih serius, kita bisa berjemur. Tetapi karena semua belum, maka saya pun akhirnya tepar jatuh. Tetapi tentu saja sekarang sudah digarap dengan bagus. Saudara-saudari yang terkasih, apapun yang datang menuju kepada kita, entah itu rahmat Tuhan, entah itu Elia, entah itu Yohanes Pembaptis, entah itu Mesias, itu semua kita sambut kalau kita peka untuk menyambutnya. Tidak seperti orang-orang Farisi yang justru tidak memperlakukan mereka sebagaimana mestinya. Sebaliknya, kalau itu yang menghancurkan hidup kita dan kita menemukan itu dari awal, maka kita pun juga akan bersikap mencari siasat dan strategi untuk menghadapinya supaya kita tidak termakan oleh penyakit dan terseret oleh dosa-dosa yang menghancurkan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.